Yakin Anda sudah menguasai semua trik budidaya timun. Setiap tahun Anda menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, tapi kenapa hasil panennya tetap saja kurang memuaskan? Bagaimana jika saya katakan, ada satu aturan emas yang jarang sekali dibahas, namun memiliki potensi untuk melipat gandakan bahkan melipat tigakan hasil panen Anda? Ya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan tentang pupuk ajaib atau varietas eksotis. Ini hanyalah satu tindakan sederhana yang 99% pekebun entah mengabaikannya atau melakukannya dengan cara yang salah. Hari ini, kita akan bongkar rahasia utama ini, yang akan mengubah tanaman timun Anda yang biasa-biasa saja, menjadi pohon timun yang lebat dan penuh buah. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan sadar betapa mendasarnya kesalahan yang selama ini Anda lakukan. Siap panen raya? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke aturan intinya, mari kita renungkan sejenak. Secara botani, apa sih sebenarnya timun itu? Timun bukanlah sekadar semak belukar, ia adalah tumbuhan merambat atau liana yang sangat agresif. Di alam liar, tujuan utamanya adalah menguasai ruang sebanyak mungkin. Ia akan menjalar ke segala arah, menumbuhkan puluhan tunas baru, bergantung pada apa saja, dan menutupi tanah seperti karpet hijau. Lalu kita ambil tanaman liar yang tak terkendali ini dan menanamnya di ruang terbatas, di pot balkon, rumah kaca, atau bedengan kecil. Kita berharap ia berbuah, padahal secara alami ia hanya ingin tumbuh, dan terus tumbuh. Kebanyakan pekebun berpikir, semakin rimbun tanaman, semakin banyak daun dan cabangnya, pasti semakin banyak timun yang dihasilkan. Kedengarannya logis, tapi faktanya, inilah kesalahpahaman terbesar. Tanaman menghabiskan energi dan nutrisi yang sangat besar hanya untuk mempertahankan masa hijau yang super besar itu. Semua energi terbuang sia-sia. Tugas kita bukan melawan sifat dasar timun, melainkan mengarahkan energi liarnya yang tak terkendali itu ke jalur yang kita inginkan, menghasilkan buah. Nah, mari kita bongkar mitos utamanya. Lebih banyak daun hijau, bukan berarti panen timunnya juga lebih banyak. Faktanya, justru kebalikannya yang terjadi. Bayangkan tanaman ini punya anggaran energi terbatas yang didapatnya dari sinar matahari, air, dan nutrisi dari tanah. Anggaran ini sifatnya tetap, dan tanaman itu sendiri yang memutuskan kemana energi ini akan dialokasikan. Kalau kita biarkan dia tumbuh liar, 80% energinya akan diinvestasikan untuk menumbuhkan batang baru, sulur-sulur, dan daun-daun yang super besar. Sementara untuk pembentukan dan pematangan buah, sisa energinya hanya tinggal remah-remah. Akibatnya kita memang dapat rumpun hijau yang terlihat keren dan indah dipandang mata, tapi tidak mengenyangkan perut. Di sana banyak bermunculan bunga-bunga kuning, yang sering kita sebut bunga jantan, atau blooming kosong, atau bahkan ada bakal buahnya, tapi langsung menguning dan rontok. Tanaman ini memang tidak punya cukup tenaga untuk menopang buah-buah itu. Tujuan kita adalah memaksa tanaman ini mengubah prioritasnya. Kita harus menciptakan kondisi buatan, di mana tanaman timun merasa tidak untung jika terus menghabiskan energi untuk menumbuhkan daun-daun yang tidak perlu. Tanaman itu harus sadar bahwa tugas utamanya adalah memproduksi keturunan, yaitu buah timun itu sendiri. Inilah inti dari aturan rahasia yang kita bahas hari ini. Sekarang, mari kita bahas aturannya. Kedengarannya sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana, tapi disinilah letak kejeniusannya. Seluruh proses penanaman timun harus dipusatkan pada satu batang utama saja. Saya ulangi lagi, satu batang utama, tunggal, yang menjadi pusat pertumbuhan. Semua tunas samping yang muncul dari ketiak daun, terutama di bagian bawah tanaman, itu adalah musuh kita. Mereka adalah pencuri yang merampok nutrisi dan energi dari batang utama, dan tentu saja, merugikan hasil panen kita di masa depan. Tugas kita adalah membuang tunas-tunas ini tanpa ampun sejak tahap pertumbuhan yang paling awal. Proses ini biasa disebut pemangkasan tunas atau pinching. Banyak yang sudah tahu tentang hal ini, namun sering melakukannya dengan cara yang salah, tidak tepat waktu, atau tidak di area yang seharusnya. Mereka merasa kasihan pada tanaman, merasa bahwa dengan mencubit atau memotong tunas hidup, mereka justru merusak. Padahal, ini adalah operasi bedah yang sebenarnya dilakukan demi kebaikan tanaman itu sendiri. Bayangkan Anda sedang membangun gedung yang tinggi dan kokoh. Tentu Anda tidak akan menyebar bahan bangunan untuk puluhan bangunan tambahan yang rapuh di sekitarnya, bukan? Tidak.
Anda akan menginvestasikan semuanya ke pondasi yang kuat dan struktur penahan beban yang utama. Di sini prinsipnya sama. Batang utama adalah struktur penahan beban kita. Tempat semua timun kita di masa depan akan bergantung. Yang lainnya itu semua hanya kelebihan. Mari kita langsung ke intinya. Di mana, kapan, dan bagaimana kita harus memangkas tunas-tunas air ini. Zona yang paling penting adalah bagian paling bawah dari batang utama. Jadikan ini aturan, 4-5 daun pertama yang tumbuh dari permukaan tanah, kita sebut ini sebagai zona buta. Di setiap ruas ketiak daun pada zona buta ini, kita harus membuang semua daun yang tumbuh. Itu termasuk tunas-tunas sampingan, tunas air, bahkan bunga-bunga pertama yang muncul, atau bakal buah yang masih sangat kecil. Ya, Anda tidak salah dengar. Mentimun kecil pertama itu pun harus kita buang tanpa ampun. Saya tahu. Rasanya berat sekali. Tangan rasanya tidak tega menghancurkan calon panen di masa depan. Tapi percayalah, ini adalah pengorbanan demi hasil yang jauh lebih besar. Di masa pertumbuhan awal ini, tanaman harus fokus 100% energinya untuk mengembangkan sistem akar. Akar adalah fondasi utama. Semakin kuat dan sehat akarnya, semakin banyak nutrisi dan kelembaban yang bisa didapatkan tanaman dari tanah di kemudian hari. Jika Anda membiarkan tunas dan bakal buah di bawah tetap ada, semua kekuatan tanaman akan terserap ke sana. Akibatnya, sistem akarnya tetap lemah dan kurang berkembang. Nantinya, ketika tanaman sudah membesar, akar yang kurus ini tidak akan sanggup menopang dan memberi nutrisi pada seluruh bagian atas tanaman. Inilah sumber masalah mengapa di tengah musim panas, daun mulai menguning dan bakal buah banyak yang rontok. Anda telah membuat kesalahan fatal di awal proses. Banyak pekebun merasa takut melakukan langkah ini. Mereka khawatir tanaman akan stres, sakit, atau bahkan berhenti tumbuh sama sekali. Ini adalah hambatan psikologis. Kita merasa sayang jika harus melukai tanaman muda yang cantik. Pikiran seperti, bagaimana kalau nanti saya salah langkah? Sering muncul. Singkirkan keraguan itu. Bagi tanaman timun, membuang tunas air di bagian bawah bukanlah stres, melainkan sebuah kelegaan. Anda ibarat mengangkat beban yang tidak perlu dari tanaman, lalu berkata, "Teman, jangan buang energimu, fokus saja pada hal utama, yaitu tumbuh ke atas dan perkuat akar." Prosedur ini harus dilakukan sesegera mungkin. Jangan tunggu sampai tunas air itu membesar seperti daun talas, dengan panjang 10 hingga 15 cm. Jika itu terjadi, tanaman sudah terlanjur menghabiskan banyak energi dan nutrisi berharga untuk mereka. Momen ideal untuk mencabutnya adalah ketika tunas samping baru mencapai ukuran 3-5 cm saja. Anda bisa dengan mudah dan hati-hati mencubitnya dengan kuku. Pastikan tidak merusak batang utama. Jika tunasnya sudah sedikit terlanjur membesar, lebih baik gunakan gunting atau sekator yang bersih. Dan pastikan Anda melakukannya di pagi hari saat cuaca kering. Dengan begitu, luka pada tanaman akan lebih cepat sembuh dan risiko infeksi menjadi minimal. Ingat, ini bukan tindakan kejam, melainkan manajemen sumber daya yang cerdas untuk peliharaan hijau Anda. Lalu, apa yang terjadi jika kita mengabaikan aturan ini dan membiarkan tanaman tumbuh begitu saja tanpa perawatan? Mari kita bayangkan skenario yang saya yakin dialami oleh banyak pekebun. Di bagian bawah tanaman, dekat permukaan tanah, beberapa tunas samping atau sulur akan mulai tumbuh aktif. Tunas-tunas ini dengan cepat menyusul pertumbuhan batang utama, dan alih-alih mendapatkan sulur yang rapi, Anda justru memiliki semak yang menyebar, tidak berbentuk dan berantakan. Semua batang ini akan saling melilit dan menciptakan hutan belantara mini yang sangat rimbun. Daun-daun di bagian bawah tanaman pun akan berhenti mendapatkan sinar matahari karena tertutup bayangan dari dedaunan di atasnya. Akibat ventilasi yang buruk di dalam lilitan batang dan daun ini, terciptalah lingkungan yang ideal bagi perkembangan penyakit jamur, seperti embun tepung, powdery mildew, atau penyakit bulai, downy mildew. Menyiram dan memberi pupuk pada tanaman seperti ini juga menjadi sangat merepotkan. Anda menyiram pangkal akar, namun sebagian besar air tidak mencapai target. Nutrisi yang Anda berikan terbagi di antara belasan batang, dan akibatnya tidak ada satupun batang yang mendapat nutrisi cukup untuk berbuah secara maksimal. Anda akan melihat banyak bunga, tetapi buahnya hampir tidak ada. Ini adalah contoh klasik bagaimana tanaman menghabiskan seluruh potensinya hanya untuk menciptakan biomasa hijau yang tidak berguna. Mari kita sedikit mendalami ilmu pengetahuan.
agar Anda mengerti bahwa ini bukan hanya sekadar nasihat kuno, tapi merupakan praktik agroteknis yang sangat beralasan. Tumbuhan memiliki konsep yang disebut dominasi apikal. Sederhananya, pucuk batang utama sering disebut apex, memproduksi hormon khusus, yaitu auksin. Hormon ini bergerak menuruni batang dan menekan pertumbuhan tunas-tunas di samping. Dengan demikian, tanaman secara alami berupaya tumbuh ke atas, menuju matahari. Ketika kita menghilangkan tunas-tunas samping paling bawah, kita membantu tanaman dan memperkuat mekanisme alaminya. Kita seolah memberikan perintah. Semua kekuatan dialirkan ke batang utama. Ini akan membentuk batang utama yang kokoh dan tebal, sehingga mampu menahan beban buah yang banyak. Selain itu, menghilangkan daun dan tunas bawah juga meningkatkan sirkulasi udara pada pangkal batang, yaitu area paling rentan pada mentimun yang sering diserang penyakit busuk akar. Jadi, pembuangan tunas air ini bukan hanya soal panen, tapi juga soal kesehatan tanaman Anda. Anda sedang menciptakan arsitektur tanaman yang tepat, yang akan bekerja optimal untuk Anda sepanjang musim. Sekarang, mari kita bahas soal keselamatan dan tekniknya. Mungkin terdengar sepele, tinggal cabut saja, kan? Tapi, dalam proses ini ada beberapa hal penting yang bisa memengaruhi kesehatan tanaman. Aturan utama adalah kebersihan. Pastikan tangan atau alat yang Anda gunakan benar-benar bersih. Idealnya, setelah selesai memangkas satu tanaman, bilah gunting atau sekator harus dilap menggunakan alkohol atau antiseptik lainnya sebelum Anda pindah ke tanaman berikutnya. Ini adalah tindakan pencegahan sederhana yang sangat membantu menghindari penyebaran potensi penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Aturan kedua, jangan sisakan tunggul. Saat Anda mencabut tunas air, usahakan memotongnya sedekat mungkin dengan pangkal. Namun hati-hati agar tidak melukai batang utama dan daun ketiak. Jika tunggul dibiarkan, ia bisa membusuk dan ini akan membuka gerbang bagi infeksi. Aturan ketiga, jangan terburu-buru. Lakukan semuanya dengan hati-hati. Lebih baik menghabiskan 10 menit ekstra tetapi menyelesaikannya dengan benar daripada tergesa-gesa dan malah merusak tanaman. Dan, seperti yang sudah saya sebutkan, waktu terbaik untuk prosedur ini adalah pagi hari. Dengan begitu, luka bekas potongan punya waktu seharian untuk mengering dan menutup. Setelah selesai, Anda bahkan bisa menaburkan arang yang dihancurkan atau abu di tempat bekas potongan. Ini berfungsi ganda sebagai disinfeksi tambahan sekaligus nutrisi. Kita sudah menentukan zona buta di bagian bawah tanaman. Lalu bagaimana dengan tunas-tunas yang tumbuh lebih tinggi? Apakah kita harus membuang semuanya sampai ke puncak utama? Tentu saja tidak. Setelah melewati 4 atau 5 daun pertama, taktik kita akan berubah. Ini adalah awal dari zona pembuahan atau zona berbuah. Kira-kira mulai dari daun ke-6 hingga daun ke-10 atau ke-12, kita juga akan menemukan tunas lateral di ketiak daun, tapi perlakuannya sudah berbeda. Kita biarkan tunas lateral ini tumbuh sedikit, sampai ia memiliki 1 atau 2 daun kecil dan muncul bakal buah mentimun yang pertama. Setelah bakal buah itu terbentuk, kita pangkas pucuk tunas lateral tersebut. Apa keuntungan dari cara ini? Kita hanya menyisakan 1, maksimal 2 buah saja pada tunas samping tersebut. Dengan cara ini, tunas tersebut tidak akan terus memanjang, tidak membuang banyak energi, dan tidak membuat tanaman terlalu rimbun, namun tetap memberikan hasil panen tambahan. Jadi, kita mendapatkan sistem yang terkontrol, batang utama yang kuat, dengan cabang-cabang lateral pendek yang menjulur, dan masing-masing cabang hanya memiliki 1 atau 2 buah mentimun. Ini adalah pemanfaatan ruang dan sumber daya tanaman yang sangat efisien. Sambil terus membentuk pohon mentimun kita, perhatian kita sekarang beralih ke bagian atas batang utama. Zona yang berada di sekitar daun ke-12 hingga ke-15 atau ke-16 ini, kita tata dengan prinsip yang serupa. Namun ada sedikit penyesuaian. Tunas samping yang tumbuh di bagian ini sudah bisa kita biarkan tumbuh agak lebih panjang. Biarkanlah tunas ini memanjang, tunggu sampai terbentuk 2 hingga 3 daun, serta 2 atau 3 bakal buah mentimun. Barulah kita mencubit atau memangkas ujungnya. Mengapa kita lakukan ini? Karena semakin tinggi posisi cabang pada batang, umumnya pencahayaan dan sirkulasi udara atau ventilasi akan semakin optimal. Tanaman kita juga sudah cukup mapan, memiliki sistem perakaran yang kuat, sehingga ia mampu menghidupi sedikit lebih banyak buah pada cabang samping tanpa mengorbankan hasil panen utama.
Hasilnya, kita mendapatkan struktur ideal yang oleh para ahli agronomi sering disebut sebagai pohon Natal mentimun, Cucumber Christmas Tree. Di bagian bawah, batangnya bersih tanpa cabang. Di bagian tengah ada cabang-cabang buah yang pendek. Dan semakin ke atas, cabang-cabang ini kita biarkan memanjang sedikit demi sedikit. Bentuk penataan seperti ini memastikan setiap daun dan setiap buah mendapatkan akses cahaya yang maksimal. Selain itu, sirkulasi udara yang baik adalah kunci utama dan pencegahan terbaik untuk menghindari penyakit pada tanaman. Nah, tibalah kita pada titik puncak pertumbuhan mentimun. Lalu, bagaimana jika batang utamanya sudah menyentuh atap greenhouse atau ujung ajir? Apakah kita boleh membiarkannya terus tumbuh, menjuntai ke bawah? Ini memang salah satu strategi, tapi ada cara yang jauh lebih efektif. Ketika batang utama ini sudah melewati batas atas tiang penyangga sekitar 20 hingga 30 cm, pucuknya harus kita pangkas. Ya, kita sengaja menghentikan pertumbuhan konduktor utama ini. Apa dampaknya setelah pemangkasan? Tanaman akan menerima sinyal bahwa pertumbuhan vertikal sudah selesai dan secara aktif akan mengalihkan semua energinya ke tunas lateral paling atas yang sebelumnya kita sisakan. Biasanya, kita menyisakan 2 hingga 3 tunas air, saker paling atas. Tunas-tunas ini bisa kita biarkan menjuntai ke bawah mengikuti lanjaran. Disinilah gelombang panen terakhir, yang paling akhir akan terbentuk. Teknik ini tidak hanya berfungsi mengontrol tinggi tanaman, tetapi juga memperpanjang masa produktivitas buahnya. Dengan cara ini, kita dapat sepenuhnya mengelola seluruh siklus hidup mentimun, memaksanya bekerja demi kita dengan efisiensi maksimum, mulai dari akar hingga ke puncak. Seluruh tanaman berfungsi sebagai satu kesatuan, seperti konveyor produksi mentimun yang tersistem dan berjalan sangat baik. Mari kita bahas lagi bagaimana prinsip ini berhubungan dengan nutrisi dan penyiraman. Banyak yang beranggapan bahwa semakin banyak air yang kita siramkan dan semakin banyak pupuk yang kita taburkan, hasilnya pasti lebih baik. Padahal anggapan itu salah, apalagi jika tanaman mentimun belum dibentuk atau diatur. Tanaman yang tumbuh secara liar dan tidak terstruktur akan menyedot air dalam jumlah besar, hanya untuk menguap melalui daunnya yang rimbun dan masif. Akibatnya, air yang sampai ke buah menjadi sangat sedikit. Sebaliknya, mentimun yang sudah dibentuk menjadi hanya satu batang utama jauh lebih hemat air. Anda bisa menyiramnya lebih jarang, namun dengan volume yang lebih banyak, hingga seluruh media tanam dan bola akarnya benar-benar basah. Prinsip yang sama berlaku untuk pemupukan. Ketika Anda memberikan pupuk pada tanaman yang belum dibentuk, nutrisi itu akan terbagi ke puluhan titik tumbuh, dan akibatnya konsentrasi nutrisi di setiap titik menjadi tidak maksimal. Namun, dalam kasus kita, dengan satu batang utama dan tunas-tunas buah yang pendek, semua nutrisi disalurkan tepat sasaran, yaitu untuk pembesaran buah. Anda bisa menggunakan pupuk lebih sedikit, tetapi mendapatkan dampak yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya menghemat biaya dan waktu Anda, tetapi juga merupakan pendekatan yang lebih sehat. Sebab, kelebihan pupuk, terutama pupuk nitrogen, dapat menyebabkan penumpukan nitrat dalam buah dan memicu timbulnya berbagai penyakit. Apakah aturan ini berlaku untuk semua jenis timun? Secara umum, ya. Ini sangat relevan terutama untuk hibrida modern yang kita kenal sebagai varietas Parthenocarpic atau penyerbuk mandiri yang paling sering kita tanam di rumah, di balkon, atau di dalam greenhouse. Hibrida ini secara genetik diprogram untuk tumbuh sangat aktif dan membentuk banyak sekali bunga betina di setiap ketiak daun. Jika tidak dibentuk atau dipangkas, tanaman ini akan sangat cepat berubah menjadi hutan lebat yang tidak terkontrol. Untuk varietas lama yang penyerbukannya dibantu lebah, aturan ini juga berlaku, tetapi ada sedikit perbedaan. Pada banyak varietas ini, sebagian besar bunga betina justru terbentuk pada tunas samping. Meskipun demikian, bagian bawah batang tetap harus dieliminasi atau dibutakan, agar akar dapat berkembang dengan baik. Sementara tunas-tunas samping yang sengaja ditinggalkan untuk panen harus tetap dipangkas ujungnya agar pertumbuhannya tidak meluas tak terkendali. Jadi, prinsip dasarnya, membentuk batang utama yang kuat dan mengendalikan pertumbuhan tunas samping bersifat universal dan berlaku untuk hampir semua timun yang ditanam menggunakan penyangga atau teralis. Selain peningkatan hasil panen yang sudah jelas, metode ini punya beberapa keunggulan penting lainnya, meskipun tidak begitu kentara. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas sedikit, adalah pencegahan penyakit. Pada tanaman yang terlalu rimbun, di mana daun saling menumpuk,
Kelembaban akan tinggi terus-menerus. Ini adalah tempat yang ideal bagi jamur dan hama. Tanaman yang sudah dibentuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik akan mengering jauh lebih cepat setelah disiram atau terkena hujan. Hama seperti tungau laba-laba juga lebih sulit bersembunyi pada tanaman yang terbuka dan mudah diperiksa. Keunggulan yang kedua adalah kemudahan perawatan. Coba Anda bayangkan, jauh lebih mudah untuk menyiram, memupuk, menyemprot, dan yang paling penting memanen dari tanaman yang rapi dan tegak, daripada harus berjuang menembus semak belukar yang berduri, sambil berisiko melewatkan buah yang sudah kelewat matang dan menguning. Anda dapat melihat setiap buah, memperkirakan ukurannya, dan memetiknya tepat waktu. Dan panen yang tepat waktu, pada gilirannya, akan merangsang tanaman untuk membentuk bakal buah yang baru. Jadi, ini adalah lingkaran penuh keuntungan yang tak terputus. Saya sudah bisa menebak. Salah satu komentar yang paling sering muncul adalah, "Nenek saya di kampung tidak pernah memangkas tunas, tapi panennya selalu melimpah ruah." Dan ini mungkin saja benar adanya. Tapi, mari kita telaah lebih dalam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, kemungkinan besar nenek Anda menanam varietas lama, yang penyerbukannya dibantu lebah dan pertumbuhannya tidak seagresif atau secepat hibrida modern saat ini. Varietas ini cenderung lebih kalem atau terkontrol. Kedua, biasanya di pedesaan, mentimun ditanam secara merambat di tanah langsung, di area yang luas. Ketika tanaman merambat di permukaan tanah, tunas sampingnya bisa berakar, sehingga mendapatkan asupan nutrisi tambahan. Sementara itu, di kondisi kita saat ini, entah itu di greenhouse atau di balkon, kita menanam mentimun secara vertikal, menggunakan tiang penyangga atau ajir, dan dengan volume media tanam yang sangat terbatas. Ini adalah teknologi yang sama sekali berbeda, yang menuntut pendekatan yang berbeda pula. Apa yang berhasil 50 tahun lalu di lahan terbuka, belum tentu efektif jika diterapkan hari ini di rumah kaca dengan varietas hibrida modern. Teknik pertanian, agroteknik, terus berkembang, dan untuk mendapatkan hasil maksimal, kita harus menggunakan metode modern yang sudah teruji. Mari kita bahas bagaimana aturan ini berdampak pada kualitas buah. Intinya bukan cuma soal jumlah. Saat tanaman kelebihan massa hijau, terlalu rimbun dengan sulur dan daun yang tidak perlu, ia kesulitan memberikan nutrisi yang cukup untuk setiap buah. Akibatnya timun bisa tumbuh kecil, bengkok, melengkung, bahkan pahit. Salah satu masalah khas yang sering kita temui adalah ujung timun yang mengecil dan menguning. Ini tanda pasti bahwa tanaman kekurangan kalium dan elemen lain, karena semua asupan nutrisi terfokus pada pertumbuhan massa hijaunya. Sebaliknya, ketika kita membentuk tanaman dengan benar, setiap buah mendapatkan asupan gizi yang maksimal. Timun akan tumbuh lurus, cantik, ukurannya seragam, renyah dan manis. Bentuknya ideal dan warnanya pun pekat. Ini karena tanaman tidak membuang energi, melainkan memfokuskannya pada sejumlah buah yang lebih sedikit, tapi terjamin kualitasnya. Jadi, jika harus memilih antara 100 timun kecil dan bengkok, atau 50 buah pilihan yang cantik dan lezat, saya yakin pilihannya sudah jelas. Kualitas sama pentingnya, jika tidak lebih penting daripada kuantitas. Teknik penanaman ini sangat penting, terutama bagi Anda yang menanam mentimun di lahan terbatas, seperti di balkon, loggia, atau bahkan hanya di ambang jendela. Di area seperti ini, setiap sentimeter harus dimanfaatkan. Membiarkan tanaman tumbuh terlalu rimbun itu hanyalah pemborosan lahan yang tidak perlu. Dengan membentuk tanaman hanya menjadi satu batang utama, Anda bisa menempatkan 2 hingga 3 kali lebih banyak tanaman di lahan yang sama. Bayangkan saja, alih-alih memiliki satu tanaman yang melebar, yang sayangnya hasilnya minim, Anda bisa menanam 3 tanaman vertikal yang rapi dalam satu kotak panjang yang sama. Ketiga tanaman ini dibentuk sesuai aturan kita. Mereka tidak akan saling mengganggu, juga tidak akan menaungi tanaman di sebelahnya. Merawatnya pun jadi jauh lebih mudah. Total panen dari ketiga tanaman yang terawat rapi ini pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika Anda hanya membiarkan satu tanaman tumbuh liar tanpa perawatan. Inilah solusi sempurna untuk urban farming atau berkebun di perkotaan yang memungkinkan Anda mendapatkan hasil maksimal dari lahan yang sangat terbatas. Jadi, jika Anda hanya memiliki 1 meter persegi di balkon, metode ini sungguh patut Anda coba. Benar-benar solusi yang sangat cerdas. Para pekebun pemula sering membuat satu kesalahan lagi dalam hal pembentukan tanaman.
Mereka hanya membuang tunas air sekali di awal musim dan menganggap itu sudah cukup. Padahal timun adalah tanaman yang pertumbuhannya sangat cepat. Tunas-tunas air baru akan terus bermunculan di ketiak daun sepanjang musim tanam. Karena itu, memeriksa tanaman dan membuang tunas-tunas yang tidak perlu harus menjadi rutinitas mingguan Anda. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit saja di akhir pekan untuk berjalan-jalan di area kebun timun Anda dan merapikannya. Semakin cepat Anda melihat dan membuang tunas air yang tidak dibutuhkan, semakin sedikit energi yang terbuang sia-sia oleh tanaman. Ini mirip dengan mencabut gulma, membersihkan rumput liar. Kalau dilakukan rutin, pekerjaannya cepat dan mudah. Tapi kalau sampai dibiarkan, Anda bisa menghabiskan setengah hari penuh hanya untuk membersihkan kekacauan tersebut. Jadikan ini kebiasaan. Setiap kali Anda menyiram timun, luangkan waktu sebentar untuk melihat ke ketiak daunnya. Apakah ada tunas atau sulur yang tidak perlu di sana? Perawatan dan perhatian yang konstan seperti ini pasti akan terbayar lunas dengan hasil panen yang melimpah dan berkelanjutan. Ada satu lagi aspek penting yang berkaitan langsung dengan pembentukan tanaman yang benar, yaitu daya tahan tanaman untuk terus berbuah. Tanaman yang dibiarkan liar dan tidak dibentuk akan sangat cepat kehabisan tenaga. Semua tenaganya dihabiskan untuk pertumbuhan yang cepat di awal musim panas, menghasilkan sedikit buah, dan saat menjelang pertengahan Agustus, ia sudah mulai menguning, sakit-sakitan, dan mengering. Siklus hidupnya pendek. Ceritanya sangat berbeda dengan tanaman yang kita latih untuk tumbuh hanya dengan satu batang utama. Tanaman ini menggunakan energinya dengan sangat hemat dan cerdas. Ia tidak memaksakan diri. Berkat hal ini, tanaman tersebut mampu berbuah jauh lebih lama, seringkali hingga datangnya embun beku pertama. Saat kebun timun tetangga Anda sudah terlihat seperti pemandangan menyedihkan berupa sulur-sulur kering, tanaman Anda yang rapi dan sudah dibentuk itu masih terus menyenangkan Anda dengan timun segar yang renyah. Intinya, Anda tidak hanya meningkatkan hasil panen tunggal, tetapi Anda juga memperpanjang masa panen sayuran segar selama beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan ini, harus diakui, adalah bonus yang sangat menyenangkan. Banyak yang khawatir kalau terlalu banyak daun atau tunas dipangkas. Tanaman jadi tidak bisa bernapas atau berfotosintesis. Nah, ini hanyalah mitos. Memang benar, daun itu ibarat panel surya bagi tanaman. Tapi, untuk fotosintesis yang efektif, bukan semua daun yang penting, melainkan hanya daun yang mendapat cahaya matahari yang cukup. Daun-daun di bagian bawah pada rumpun yang rimbun, yang selalu berada dalam bayangan, hampir tidak bekerja sama sekali. Mereka tidak memproduksi energi, justru malah mengonsumsinya, menjadi beban mati bagi tanaman. Dengan membuang daun-daun ini dan tunas yang tidak perlu, kita hanya menyisakan daun paling efisien yang mendapat sinar matahari penuh di bagian tengah dan atas. Efisiensi tanaman akan jauh lebih tinggi. Tanaman tersebut akan memproduksi lebih banyak energi daripada yang mereka habiskan. Selain itu, daun-daun tua di bagian bawah adalah target utama serangan penyakit. Jadi, dengan memangkasnya, kita juga melakukan pembersihan sanitasi. Oleh karena itu, jangan takut membuang yang tidak perlu. Sisakanlah hanya yang benar-benar berkontribusi pada hasil panen. Tanaman Anda justru akan menjadi lebih kuat dan sehat. Mari kita rangkum dan ulangi sekali lagi, langkah demi langkah, untuk menguatkan aturan emas kita. Pertama, secara mental, bagi seluruh batang mentimun menjadi 3 zona. Kedua, zona bawah. 4 hingga 5 daun pertama dari tanah adalah zona buta. Di sini, buang semua, tanpa terkecuali, semua tunas samping dan semua bakal buah. Tujuan kita pada tahap ini adalah untuk membangun akar yang kuat. Ketiga, zona tengah, dari sekitar daun ke-6 hingga ke-12. Di zona ini, kita biarkan cabang samping tumbuh, namun pangkas ujungnya setelah daun pertama atau kedua, dan setelah 1 atau 2 bakal buah. Kita menciptakan ranting buah yang pendek. Keempat, zona atas. Di sini, cabang samping dapat dibiarkan sedikit lebih panjang, jepit ujungnya setelah daun ketiga atau keempat. Kelima, ketika batang utama sudah melebihi lanjaran atau penyangga, pangkas pucuknya. Biarkan 2 atau 3 cabang samping paling atas tumbuh dan menjulur ke bawah. Itu dia seluruh triknya. Skema sederhana ini akan mengubah tanaman mentimun Anda menjadi mekanisme penghasil buah yang seimbang sempurna.
Lupakan kekacauan dan tanaman yang menyerupai hutan belantara. Hanya ada keteraturan, disiplin, dan sebagai hasilnya panen yang melimpah ruah. Jadi, hari ini kita sudah sama-sama mengungkap apa sih rahasia utama sukses menanam timun. Ternyata rahasia ini bukan terletak pada pupuk yang mahal atau benih varietas baru, tapi pada aturan sederhana dan logis dalam pembentukan sulur tanaman. Kesimpulan utamanya adalah, jangan pernah sayang untuk membuang bagian yang berlebihan. Setiap tunas air yang Anda pangkas di bagian bawah bukanlah kerugian, melainkan sebuah investasi nyata untuk panen yang benar-benar melimpah. Anda bukan sekadar memotong tanaman, Anda bertindak sebagai arsiteknya, mengarahkan semua energi tanaman tepat ke sasaran, yaitu ke buah-buah yang berair, renyah, dan berjumlah banyak. Metode ini mengubah kegiatan berkebun dari perjuangan yang tidak menentu, menjadi proses yang jelas dan terkelola dengan baik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap video ini tidak hanya menarik, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi Anda. Jika ya, jangan lupa berikan like. Itu adalah bentuk dukungan terbaik bagi kami. Dan pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini dan tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan rahasia-rahasia berkebun lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Coba ceritakan di kolom komentar bagaimana cara Anda menanam timun. Apakah Anda membentuk sulurnya atau membiarkannya tumbuh bebas? Bagikan pengalaman Anda, baik yang sukses maupun yang kurang berhasil. Mari kita bahas bersama.